Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 986 yang lalu sangat luar biasa. Kerjasama tim yang epic dari para samurai Akazaya benar-benar telah membuat Kaido terdesak. Ya, walaupun belum pasti apakah serangan itu bisa menembus kulit keras Kaido atau tidak, tapi paling tidak makhluk terkuat itu jadi gentar. Bahkan dia sampai melihat bayangan Oden Kozuki. Oke, selanjutnya pada video ini kami akan membahas tentang hal-hal tersembunyi yang ada di chapter 986 yang mungkin beberapa nakama sekalian tak menyadarinya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Raizo menggunakan jurus ninja ketika menyerang Kaido. Jika melihat sekilas, tentu kita hanya akan melihat bahwa seluruh samurai Akazaya menghunuskan pedang ke arah Kaido. Tapi di salah satu panel sebelum itu, terlihat Raizo membentuk Cycle Jutsu. Namun belum terlihat jelas jutsu apa yang akan dikeluarkan oleh Raizo. Lalu mungkin ada yang berpendapat jika Raizo membentuk segel untuk mengeluarkan pedang. Tapi ternyata di panel sebelumnya, pedang Raizo itu sudah dikeluarkan. Jadi kira-kira jutsu apa yang akan digunakan oleh Raizo? Menurut kami, jutsu yang akan digunakan Raizo itu berfungsi untuk meningkatkan serangan pedangnya dengan harapan bisa menembus kulit kerasnya Kaido. Oke, selanjutnya yang kedua, serangan para samurai Akazaya ini akan mengungkapkan kemampuan Kaido yang sebenarnya. Tentu kita sudah tahu jika Kaido bisa berubah menjadi naga. Namun hingga saat ini belum dikonfirmasi apakah Kaido pengguna Devil Fruits atau bukan. Sejauh ini ada 3 kemungkinan mengenai kemampuan Kaido. Pertama, Kaido adalah ras yang berbentuk mirip dengan manusia dan dia memakan buah Mythical Zoan Naga sehingga dapat berubah jadi naga. Atau kemungkinan kedua, Kaido adalah naga yang menggunakan buah Hito-Hito sehingga bisa berubah menjadi bentuk seperti manusia. Lalu ada juga kemungkinan ketiga bahwa Kaido bukanlah pengguna Devil Fruits walaupun dia bisa berubah wujud. Nah, menurut kami setelah panel serangan para samurai Akazaya ini, kemampuan Kaido yang sebenarnya akan terungkap karena Kaido akan jatuh ke dalam air. Jika diperhatikan, di bagian belakang Kaido ternyata ada parit yang berisi air. Desain bangunan di Onigashima memang terlihat memiliki parit-parit di sekitarnya. Hal itu juga bisa kita lihat ketika Kinemon dan para samurai terjun ke dalam parit ketika akan bertemu dengan Big Mom. Dan tentu jika Kaido jatuh ke air, maka akan terungkap apakah dia pengguna Devil Fruits ataukah bukan. Lalu selanjutnya hal tersembunyi yang ketiga, Kaido akan terluka oleh serangan para samurai Akazaya. Kulit Kaido memang sangat keras, bahkan berbagai senjata tak bisa menembusnya. Hingga saat ini hanya serangan dari Oden Kozuki yang bisa menggores kulit Kaido. Kemudian kemunculan bayangan Oden yang membuat Kaido gentar itu menurut kami adalah sebuah clue jika serangan para samurai Akazaya akan bisa melukai Kaido. Tapi Kaido terluka bukan karena kuatnya serangan tersebut, tetapi karena faktor lain yang membuat pertahanan Kaido jadi menurun. Nah, di sini ada sebuah teori yang berkembang mengenai hal itu, bahwa pertahanan Kaido mungkin akan bisa tertembus karena suatu hal, layaknya pertahanan Big Mom yang jadi melemah ketika melihat foto Mother Caramel hancur. Dan untuk Kaido sepertinya pertahanannya jadi melemah ketika mengingat kekuatan Oden yang berhasil menembus pertahanannya 20 tahun yang lalu. Tapi tentu saja Kaido tak akan langsung kalah karena serangan kejutan dari para samurai Akazaya. Paling mentok Kaido hanya akan menderita luka-luka saja. Oke, selanjutnya yang keempat, kita tinggalkan base panel pengeroyokan terhadap Kaido dan beralih ke Usopp dan Chopper. Di chapter 986 ini, Usopp dan Chopper mengatakan jika mereka melihat para raksasa. Nah, menurut kami yang dilihat Usopp dan Chopper itu adalah para numbers yang di chapter lalu baru dimunculkan satu. Lalu di chapter selanjutnya kami rasa akan terjadi pertarungan antara Franky Shogun yang dikendalikan Usopp dan Chopper melawan para numbers. Lalu menurut kami kali ini Franky Shogun tak akan bertarung dengan kemampuan yang sama ketika di Arc Punk Hazard, tetapi akan bertarung dengan jenis kemampuan lain
yang akan berkolaborasi dengan kemampuan peluru tanaman milik Usopp. Mungkin saja di pertempuran ini akan muncul tanaman-tanaman raksasa yang akan membelenggu para Numbers. Tentu ini adalah skenario yang epik, karena jika hanya menggunakan kemampuan Franky Shogun yang biasa, rasanya tak cukup kuat jika harus melawan beberapa Numbers sekaligus. Kemudian hal tersembunyi yang kelima adalah mengenai kemampuan Haki Luffy, baik Ken Bunsoku Haki maupun Busosoku Haki. Kita mulai dari Ken Bunsoku Haki. Tentu kita semua bisa melihat pada panel ketika Luffy menahan Yamato dan kemudian mengatakan bahwa yang akan memulai pertempuran ini bukanlah kita. Secara sederhana, perkataan Luffy itu bisa didasarkan rencana dari Kinemon bahwa para samurai Akazaya lah yang akan melakukan serangan dadakan kepada Kaido. Tapi sejak kapan Luffy memikirkan tentang rencana? Bukankah sejak awal pergerakan Luffy sudah bebas dan tak menghiraukan rencana dari Kinemon lagi? Hal itu terlihat dari amukan Luffy kepada kroconya Kaido yang hanya karena Oshiruko saja. Lalu selanjutnya Luffy juga bertarung melawan Ulti dan Peg One. Jadi intinya kami rasa Luffy sudah tak memikirkan tentang rencana lagi. Tapi karena suatu hal, Luffy jadi bisa tahu bahwa samurai Akazaya sudah dekat dengan posisinya Kaido dan serangan dadakan sudah siap untuk dilakukan. Nah, menurut kami semua itu karena kemampuan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi milik Luffy yang bisa melihat sekilas bayangan masa depan. Lalu apakah Ken Bunsoku Haki Luffy lebih tinggi daripada Kaido dan seluruh komandannya? Karena Kaido yang berada di atas panggung tak tahu mengenai serangan dadakan tersebut. Hal ini menarik untuk dicermati, karena tentu akan menjadi bekal penting bagi Luffy ketika bertarung lagi dengan Kaido. Jika melihat pertarungan pertama Luffy versus Kaido, Luffy terlihat tak tenang sehingga Ken Bunsoku Hakinya tak aktif. Dan jika Ken Bunsoku Haki Luffy aktif, tentu dia bisa menghindari serangan-serangan dari Kaido. Lalu untuk Busosoku Haki tingkat tinggi, kami rasa Luffy sudah menguasainya dengan baik dan bukan hanya kebetulan saja. Hal itu terlihat jelas ketika Luffy bisa melepaskan borgol milik Yamato. Dengan bekal Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi dan Busosoku Haki tingkat tinggi, sepertinya Luffy bisa bertarung dengan baik ketika melawan Kaido di pertarungan mereka yang kedua nanti. Selanjutnya hal tersembunyi terakhir adalah mengenai pergerakan Law yang sangat misterius. Berbeda dengan Kid dan Zoro yang terlihat sedang bertarung, Law dan Beppo sepertinya sedang menuju ke suatu tempat. Kira-kira mereka kemana? Menurut kami ada 3 kemungkinan. Pertama, Law pergi untuk mencari Road Poneglyph. Tentu Road Poneglyph adalah benda yang sangat berharga dan Law adalah orang yang cocok untuk mencari keberadaan benda itu. Karena besar kemungkinan Road Poneglyph tersimpan di dalam ruangan khusus yang super ketat dan juga super kuat untuk ditembus. Tapi dengan kemampuan Room, kami rasa ruangan setebal apapun bisa dimasuki oleh Law. Lalu kemungkinan kedua, Law akan bertemu dengan Daestrix karena mereka berdua punya rencana sendiri yang sudah dibahas ketika bertemu di penjara Rasetsu. Memang identitas orang yang menyelamatkan Law di penjara Rasetsu masih misterius, tapi sepertinya kemungkinan besar dia memang Drake yang juga punya rencana untuk melawan Kaido. Lalu kemungkinan ketiga, Law sedang menuju ke aula utama. Ia tentu saja untuk bergabung dalam pertarungan. Tapi Law tak tergesa-gesa. Dia berjalan santuy untuk melihat situasi yang ada. Lalu mungkin saja Law akan sampai ketika para samurai Akazaya dalam bahaya. Karena setelah serangan dadakan mereka gagal menghabisi Kaido, tentu mereka semua akan dalam bahaya karena sangat dekat dengan Kaido dan para komandannya. Lalu tentu akan epik jika saat itulah Law menggunakan Room untuk menarik mundur para samurai tersebut. Oke, sampai di sini aja pembahasan hal-hal tersembunyi di chapter 986. Jika nakama sekalian menemukan hal menarik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!